Terus komplit. Oke. Nah, ya, em, diplomasi Indonesia di era reformasi hingga era Orde Lama itu penuh dengan turmoils, penuh dengan ketegangan, penuh dengan pressures dan sebagainya ya karena kita perlu juga melihat bagaimana konteks lebih luas dari Indonesia dan terutama diplomasi Indonesia pada saat itu ya. Em, yang paling utama adalah bahwa diplomasi Indonesia lahir dari krisis eksistensial negara pasca Proklamasi 1945. Kita melihat di sana pada era negara baru memerdekakan diri, em, tentu yang paling utama dan menjadi tekanan paling besar bagi diplomasi Indonesia, bagi para diplomat Indonesia pada saat itu adalah untuk membuat Indonesia diakui sebagai sebuah negara berdaulat dan bukan adalah negara atau wilayah kolonial dari negara penjajah. Kita dalam hukum PBB kan dalam hukum internasional kan pengakuan itu harus ada ya apabila sebuah negara ingin diakui sebagai sebuah negara yang berdaulat secara formal harus ada pengakuan dari negara-negara lain dan ini merupakan tugas yang sangat berat bagi apa namanya bagi diplomat diplomat Indonesia pada saat itu karena pada saat itu siapa sih yang kenal dengan Indonesia gitu ya? Indonesia adalah sebuah jajahan dari Belanda atau kerajaan Belanda, bukan kerajaan Inggris yang notabene mungkin lebih dikenal gitu ya. Eh, dari tapi oleh kerajaan Belanda, kemudian juga sempat lepas tangan dan berpindah ke tangan ke Jepang dan pada saat eh, transisi dari Jepang kembali ke apa namanya aliansi gitu ya yang yaitu Belanda yang didukung oleh Inggris Indonesia kemudian melakukan apa proklamasi. Nah, sehingga konteksnya adalah pertama itu kebutuhan akan pengakuan, yang kedua juga ada upaya penjajahan ulang dari Belanda dan ditambah lagi dengan dorongan atau bantuan dari militer sekutu dan di sisi lain dalam domestik juga kita melihat em, adanya perbedaan pandangan terkait cara untuk memerdekakan diri dan cara untuk melakukan perjuangan dan revolusi. Ada cara yang dengan apa ya lebih kooperatif gitu ya cara-cara yang dilakukan oleh generasi-generasi yang lebih tua seperti Soekarno, Bung Hatta, kemudian juga Bung Syahrir gitu ya, Bung Kecil, dan juga ada cara-cara yang apa namanya lebih mengarah kepada sebuah revolusi, perlawanan gitu ya, yaitu gerakan ya apa yang dilakukan oleh gerakan-gerakan pemuda, misalnya dengan penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok pada saat itu, yang juga salah satu nya juga didorong oleh Bapak Republik Indonesia Tan Malaka. Nah, em, para tokoh-tokoh utama seperti misalnya Soekarno dan Hatta dan Syahrir menyadari bahwa untuk memerdekakan diri itu dalam konteks internasional, dalam konteks politik internasional itu nggak cukup hanya dengan bersenjata. Perlu ada diplomasi aktif. Leifer mengatakan bahwa dualitas pendekatan ini antara diplomasi dengan juga perjuangan apa bersenjata itu akhirnya mempengaruhi strategi diplomasi Indonesia yang berbasis kepada pragmatisme, internasionalisme, dan juga kesadaran penuh terhadap struktur global, struktur kekuatan global pada saat itu pasca Perang Dunia Kedua. Sehingga ia kemudian juga bilang bahwa pola diplomasi pada saat ini tuh adalah pola yang sangat fleksibel tapi penuh kompetisi. Jadi dalam sebuah negara yang baru merdeka banyak sekali perbedaan pendapat, pandangan gitu ya, bahkan yang generasi tua juga sempat diculik, Rengas Dengklok dan sebagainya, yang memperlihatkan bahwa mereka punya tujuan yang sama tapi dengan cara yang berbeda gitu ya. Jadi masih sangat penuh dengan kompetisi. Nanti kemudian Tan Malaka juga bergabung dengan Partai Komunis Indonesia. eh,
apa namanya Syahrir juga membentuk Partai Sosialis Indonesia yang punya haluan kiri juga, tapi nggak setuju dengan beberapa pemikiran dari komunisme misalnya ya. Soekarno dengan PNI-nya gitu kan. Nah, ini semua memiliki begitu banyak apa namanya perbedaan dalam how to develop a nation, how to move forward as a new nation. Jadi eh, tidak tidak apa ya, tidak tidak satu arah tapi tidak beriringan gitu. Kadang dari berbagai arah itu ini apa datang untuk menuju satu arah tersebut. Nah, ada beberapa timeline penting sebelum kita masuk satu-satu ya ke dalam diplomasi Indonesia 1945 sampai 1965. Within 20 years, hanya dalam 20 tahun, kita melihat begitu banyak titik-titik penting diplomasi Indonesia. Tahun 45 kita ada deklarasi kemerdekaan. Tahun 47 ada perjanjian Linggarjati yang coba untuk memformalkan apa namanya negara Indonesia gitu ya, meminta pengakuan, memaksa pengakuan dari Belanda dan negara-negara lainnya, walaupun dalam beberapa bulan kemudian kita akan misalnya mengalami agresi militer Belanda satu. Kemudian muncul perjanjian Ranville tahun 40 berapa 48 kalau nggak salah. Dan kemudian muncul lagi agresi militer Belanda dua, sehingga kemudian nanti muncul lagi konferensi meja bundar eh, yang berakhir dengan Republik Indonesia Serikat, tapi kemudian juga banyak yang tidak setuju dengan sistem Republik Indonesia Serikat karena dianggap misalnya sebagai peninggalan kolonialisme dan sebagainya, sehingga kemudian mengubah sistemnya menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Barulah video apa foto pertama tadi itu kita temukan, karena itu adalah partisipasi pertama Indonesia dalam sidang umum PBB gitu ya, dengan mengirimkan 5 perwakilan diplomatnya. Tahun 55 untuk lebih mendapatkan pengakuan dari negara-negara Asia Afrika, yang merupakan salah satu juga strategi dari Indonesia pada saat itu adalah eh, tidak memfokuskan kepada the great powers aja gitu ya, tetapi justru lebih mencoba untuk mengambil suara dari negara-negara yang sudah diakui oleh PBB, karena dalam sistem sidang umum PBB eh, itu one country one vote, berbeda dengan Dewan Keamanan PBB yang punya veto gitu ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan ini, dukungan-dukungan ini atau dalam tanda kutip mempromosikan Indonesia sebagai sebuah negara, Indonesia berhasil menegosiasi apa untuk melaksanakan The Bandung Conference, atau di kita lebih sering dikenal dengan Konferensi Asia Afrika, walaupun di dunia internasional lebih sering lebih dikenal dengan Bandung Conference. Kemudian ada pergerakan politik domestik yang tadi, karena dari awal kita memang sudah ada turmoil ya, kita sudah ada persaingan politik domestik dari awal, sehingga kemudian parlemen dibubarkan, muncullah demokrasi terpimpin ala Soekarno tahun 57, eh, mulai muncul ketegangan dengan Inggris dan juga Federasi Malaysia yang dianggap sebagai apa namanya negara boneka, adanya permasalahan yang belum selesai dari konferensi meja bundar terkait Irian Barat, atau Irian itu sekarang adalah Papua gitu ya, em, yang akhirnya di 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 apa diikuti dengan gerakan apa inflasi ekonomi yang sangat tinggi pada saat itu, yang mendorong munculnya juga kudeta PKI dan juga transisi menuju Orde Baru. Jadi titik penting hanya dalam 20 tahun gitu ya. Banyak sekali. Nah, kita perlu melihat pertama tadi em, adanya negosiasi-negosiasi yang dilakukan sampai dengan tahun 50 gitu ya. Jadi dalam 5 tahun kita mengalami begitu banyak titik-titik penting dalam sejarah Indonesia. Misalnya dalam 45 sampai dengan 47 itu sebenarnya Indonesia tidak diam dalam sistem apa dalam eh, diplomasinya. Kita sebenarnya bahkan sebelum kemerdekaan pun kita sudah mendapatkan beberapa dorongan atau bantuan, misalnya dari gerakan komunis dan juga apa namanya gerakan-gerakan eh, pekerja dari Australia gitu ya. Bagaimana mereka banyak yang juga memboikot kapal-kapal
Belanda untuk mengirimkan barangnya ke Indonesia, mensabotase beberapa kapal yang supaya Belanda tidak bisa mengirimkan persenjataannya dari Australia, karena Australia masih merupakan wilayah sekutu ya pada akhir Perang Dunia Kedua. Kalau mau nonton yang video tentang peran Australia ini juga bisa cari di YouTube, terutama penjelasan-penjelasan dari Profesor Ariel Haryanto misalnya gitu ya terkait sejarah ini. Nah, em, Perjanjian Linggarjati itu sebenarnya adalah sebuah pengakuan de facto. Tujuan utamanya adalah pengakuan de facto republik atas tiga wilayah utama. Jadi tidak serta-merta seluruh Indonesia diakui, tapi hanya Jawa, Sumatera, dan Madura. Tapi ini adalah sebuah titik penting bagi diplomasi Indonesia, karena dengan demikian Indonesia menjadi punya legitimasi terhadap negara Indonesia, konsep negara Indonesia, karena eh, salah satu syarat dari pengakuan terhadap adanya sebuah negara adalah eh, kepemilikan atas teritorial atau wilayah yang berdaulat. Dan ini juga sudah termaktub bahkan jauh sebelumnya gitu ya melalui apa namanya prinsip dari Westphalian System gitu ya tahun 1648 yang kemudian dimodernisasikan dan dimasukkan ke dalam apa namanya konferensi Montevideo atau perjanjian Montevideo. Montevideo di tahun 1930. Nah, berdasarkan titik ini, sebenarnya ini adalah sebuah pencapaian bagi Indonesia atau bagi diplomasi Indonesia. Perjanjian ini memperlihatkan adanya pengakuan politik terhadap eksistensi Republik Indonesia meskipun hanya terbatas sangat terbatas sekali. Kenapa? Karena kalau kita merujuk ke Sumpah Pemuda, sebenarnya yang sudah bersumpah untuk memiliki satu Indonesia itu nggak cuma Jawa, Sumatera, dan Madura. Kita punya Iong Celebes gitu ya orang-orang dari Celebes dari Sulawesi, dari Maluku, perwakilan dari Papua juga hadir, perwakilan dari Nusa Tenggara, dari Bali, dari Lombok dan sebagainya. Nah, akan tetapi dari Kalimantan juga gitu ya. Akan tetapi memang Linggarjati hanya memperlihatkan adanya pengakuan terhadap tiga wilayah utama saja. Kemudian muncullah agresi militer satu oleh Belanda yang berupaya untuk merebut kembali Indonesia. Dan akibat karena pada saat itu juga sudah mulai ada diplomasi dan mulai ada pengakuan terhadap Indonesia dari dunia internasional. Agresi militer Belanda yang pertama itu berhasil ditekan dan memaksa Indonesia berhasil memaksa Belanda atas juga tekanan dari dunia internasional untuk duduk dalam perjanjian Renville, yaitu di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat, di mana pada saat itu fokusnya adalah kompromi, tapi memperlihatkan juga negara baru ini masih lemah secara militer. Indonesia tidak mampu menghalau secara bersih gitu ya kekuatan agresi militer Belanda yang pertama ini, dan juga posisi tawar yang sangat kuat dalam perundingan. Pertama yaitu tadi karena apa namanya pengakuan terhadap Indonesia belum sebanyak yang diperlukan, militernya masih lemah dan dianggap tidak mampu untuk menjadi sebuah negara yang mandiri. Buktinya dengan adanya agresi militer juga rontok pertahanannya gitu ya. Itu argumentasi-argumentasi yang ada pada saat itu. Jadi Renville memperlihatkan adanya kompromi, tapi juga memperlihatkan adanya kelemahan posisi militer Indonesia. Sehingga eh, Jawa, Sumatera, Bali juga kemudian mengerucut hanya kepada beberapa daerah, misalnya Sumatera, dan itu juga nggak semua Sumatera. Kemudian juga di Jawa itu uh, tidak semua Jawa menjadi wilayah Indonesia, hanya ada di apa namanya Yogyakarta, kemudian Jakarta dan sebagainya. Kemudian Belanda menganggap dengan adanya pelemahan wilayah ini akan memperlemah eh, kekuatan militer Indonesia sekaligus diplomasi Indonesia. Kemudian setelah Renville, justru muncullah agresi militer Belanda kedua. Akan tetapi, dalam kurun waktu 10 bulan ya, atau 11 bulan dari Januari ke Desember agresi militer Belanda gitu ya, em, Indonesia juga masih terus melaksanakan diplomasi-diplomasinya sehingga
begitu apa namanya agresi militer Belanda yang kedua keluar atau muncul atau menyerang Indonesia, dalam kurun waktu 7 bulan Indonesia sudah bisa memaksa Belanda untuk kembali apa namanya duduk dalam dalam meja perundingan yang lebih besar dan mengundang juga beberapa negara-negara kuat seperti Amerika Serikat, Australia dan sebagainya, em, untuk dan berhasil menuntut kedaulatan penuh kepada Indonesia. Akan tetapi salah satu kompromi atau salah satu titik yang memang tidak tidak apa yang sulit untuk dinegosiasikan pada saat itu adalah memberikan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat dan bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga em, pada saat itu Papua Barat atau Irian Barat tidak termasuk ke dalam Republik Indonesia Serikat, konsep Republik Indonesia Serikat. Nah, dan hasil dari konferensi meja bundar inilah yang kemudian menjadi salah satu dalam tanda kutip PR besar diplomasi Indonesia hingga nanti kita melihat di tahun 60-an ya ketika terjadi Operasi Trikora. Nah, kenapa Papua atau Irian waktu pada saat itu disebutnya Irian tidak masuk? Karena memang kalau berdasarkan kepada perjanjian apa namanya pada Sumpah Pemuda, mereka mengakui Indonesia sebagai ya satu bahasa, bangsa gitu ya. Akan tetapi karena pada saat itu berbasis kepada apa hasil perjanjian Renville dan juga apa hasil dari agresi militer kedua, maka kompromi masuk atau hadir dalam konteksnya Republik Indonesia Serikat. Nah, kedua atau ketiga sebenarnya ketiga perjanjian ya Linggarjati nggak terlalu dihitung ya karena ini kan belum 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 masuk tapi kita hitung lah ya. Ketiga perjanjian ini memperlihatkan bahwa diplomasi Indonesia pada saat itu dilakukan bukan dari posisi tawar yang kuat, tapi dari posisi tawar sebagai sebuah negara muda. Tetapi dengan demikian, fokusnya adalah berangkat dari sebuah strategi untuk bertahan hidup di tengah upaya untuk mendapatkan legitimasi internasional. Jadi, em, saya pernah beberapa kali mendapat pertanyaan, kenapa ya, Kang, Mas, em, kok mau ya Indonesia misalnya yang sering kali digarisbawahi adalah perjanjian Renville gitu ya. Kenapa sih kok mau untuk Renville gitu? Padahal kan dengan adanya Renville itu justru semakin melemah gitu ya. Nanti ada satu lagi perjanjian misalnya Rumroyen gitu yang lebih ini lagi. Tapi kita perlu menyadari bahwa posisi tawar Indonesia pada saat itu sangat lemah gitu dan fokusnya bukan untuk pengakuan secara besar-besaran, tapi at least untuk bertahan hidup terlebih dahulu dengan ada pengakuan bahwa Indonesia masih berhak untuk duduk sama rata, sama tinggi dengan Belanda di dalam meja-meja perundingan, gitu ya. Nah, em, selama ini kemudian ada dua pendekatan diplomasi yang cukup berbeda antara Sultan Syahrir dengan Bung Hatta, di mana keduanya benar-benar sangat memahami kondisi geopolitik pada saat itu, tetapi punya kontras yang cukup berbeda gitu ya. Kalau Sultan Syahrir dan ini juga seringkali dituduhkan dan dalam propaganda-propaganda di Orde Baru gitu ya karena Sultan Syahrir adalah seorang sosialis gitu ya seorang kiri jadi ada beberapa propaganda yang coba untuk menjatuhkan Sultan Syahrir gitu yang dibilang eh, tidak tidak nasionalis dan sebagainya gitu tapi kalau kita melihat sebenarnya Sultan Syahrir juga sangat paham terhadap apa namanya kondisi geopolitik dan Sultan Syahrir adalah seorang realis gitu ya. eh, dalam konsep realisme kita mengingat ada satu konsep namanya bandwagoning terhadap sebuah hegemoni. Gimana kalau sebuah negara ada sebuah negara hegemoni, maka negara-negara lemah, negara-negara kecil di bawahnya akan mencoba melakukan bandwagoning atau eh, apa sebagai kereta kuda istilahnya, di mana hegemoni sebagai kudanya dan bandwagoning itu sebagai bandwagonnya gitu ya, sebagai kereta kudanya untuk ikut gitu supaya tetap aman. Nah, ini kan konsep realisme dan ini diperlihatkan juga oleh pendekatan Syahrir pada saat itu di mana ia menyadari bahwa Indonesia pada saat itu berada di orbit kapitalisme barat. Amerika Serikat memberikan dukungannya,
apa ada Inggris di sana, ada Belanda di sana yang mencoba untuk mengembalikan kepemilikan Indonesia kepada Belanda dan sebagainya. Ada Australia di sana juga gitu ya. Dan buat Syahrir pada saat itu, ia melihat karena kita berada di konstelasi seperti ini, kita perlu menarik simpati Amerika Serikat. Sangat realis pendekatannya ya, pragmatis sekali gitu kan. Ia melihat kekuatan diplomasi Barat sebagai kunci pengakuan kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara muda. Hal ini eh, juga mendapatkan banyak pertentangan dan juga sebenarnya ada sedikit pengucilan dari politikus-politikus atau diplomat Indonesia lainnya. eh Walaupun tidak terlihat terlalu jelas ya, tapi kita kalau teman-teman nanti baca sejarah-sejarah buku sejarahnya misalnya tadi oleh Leifer gitu-gitu, ada apa sentimen-sentimen seperti itu. Kenapa sih dekat sama Amerika dan sebagainya, apa Amerika Serikat dan sebagainya. Sedangkan yang kedua itu adalah pendekatan Muhammad Hatta yang memperkenalkan asas bebas dan aktif pada tahun 48 sebagai prinsip utama. Dalam pidato dia yang berjudul Mendayung di Antara Dua Karang tanggal 2 September 1948, eh, saya lupa di depan badan badan apa ya, komite komite tentang kemerdekaan kalau nggak salah juga, saya lupa eh, nama komitenya gitu ya, tapi di depan komite tersebut yang Muhammad Hatta justru menekankan bahwa Indonesia sebagai sebuah negara baru perlu eh, secara tegas dari awal untuk bebas dari blok-blok kekuasaan global antara blok timur dengan blok barat. Artinya Indonesia itu biar tidak terikat oleh kepentingan negara-negara adik kuasa superpower manapun. Nah, yang kedua, strateginya adalah kemudian bagaimana Indonesia mampu untuk aktif dalam mendukung kemerdekaan bangsa lain dan perdamaian dunia. Mendukung kemerdekaan bangsa lain, yet at the same time tidak mendukung misalnya gerakan-gerakan revolusi yang menghasilkan perang saudara dan sebagainya, yang justru ini kan seringkali didorong oleh gerakan-gerakan dari komunisme pada saat itu gitu ya. Hatta melihat adanya ancaman dan tanda kutip sebenarnya ada ancaman yang cukup nyata terhadap perang saudara dari pendekatan-pendekatan revolusionisme ala-ala komunisme gitu ya, yang mencoba untuk mendorong revolusi tapi kemudian akhirnya mengorbankan juga masyarakat-masyarakat negaranya. Nah, jadi pada saat itu aktif ini fokusnya adalah untuk mendukung kemerdekaan bangsa lain dan aktif juga dalam mendukung perdamaian dunia. Indonesia dengan demikian nggak cuman pasif, tetapi mengambil peran dalam diplomasi global, mengambil peran aktif dalam diplomasi global. Ini adalah makna dasar dari eh, bebas dan aktif yang kita bahas minggu kemarin ya, the grand teorinya apa, grand strategy of Indonesia. Nah, asas ini menjadi ciri khas diplomasi Indonesia hingga saat ini, meskipun seperti yang kita sudah bahas minggu kemarin, maknanya kemudian hilang saat ini dan kita perlu melakukan reinterpretasi ulang. Ini ada perkataan dia ya. Teman-teman mungkin bisa cari apa namanya teks lengkapnya ada. Saya rasa dari keluarga besar Hatta juga punya satu repositori dokumen-dokumen yang tulisan-tulisan Hatta yang cukup berbeda juga. Kalau Syahrir itu lebih susah lagi untuk ditemukan. Tapi eh, kalau bisa baca tulisan tulisan dari mereka berdua karena sangat-sangat bagus lah itu untuk dibaca. Jadi pemikiran Hatta bilang bahwa betapa lamanya kita sebagai bangsa yang baru merdeka dibandingkan dengan dia raksasa yang bertentangan Amerika Serikat dengan Soviet Rusia. Menurut anggapan pemerintah kita harus tetap mendasarkan perjuangan kita atas adagium, percaya kepada diri sendiri dan berjuang atas tenaga dan kesanggupan yang ada pada kita. Jadi eh, berdikari, prinsip berdikari yang membuat ini juga sebenarnya sangat inline dengan pemikiran dari Soekarno. Makanya Soekarno-Hatta juga sebenarnya saling melengkapi gitu ya. Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi eh, objek dalam pertarungan politik Indonesia internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya. Jadi sangat berfokus nggak
ke kiri, nggak ke kanan, kita di tengah-tengah gitu ya. Kita punya kepentingan juga gitu. Nah, ini adalah salah satu apa ya transkrip dari pidato Mendayung di antara dua karang. Nah, di bawah diplomat-diplomat tadi sebenarnya di atasnya adalah Soekarno sebagai Presiden Indonesia. Nah, saya bukan untungnya, tapi lebih kepada eh, inline secara secara bersamaan, Soekarno juga punya semangat internasionalisme yang cukup kuat. Em, Soekarno kita perlu melihat secara secara idiosinkretik gitu ya, secara idiosinkretik Soekarno ini orangnya flamboyan. Soekarno ini orangnya juga sangat eh, Jawa sentrik gitu ya. Dalam artian Jawa sentrik itu eh, beliau sangat percaya percaya dengan simbolisme-simbolisme dan sebagainya gitu. Jadi bagi Soekarno, salah satu cara penting bagi Indonesia untuk diplomasi Indonesia untuk bisa berhasil adalah dengan melakukan internasionalisme yang lebih tinggi lagi atau yang lebih besar lagi. Nah, sehingga di bawah kepemimpinan Soekarno, Indonesia mengambil posisi diplomasi yang lebih internasionalis gitu ya, lebih lebih mengarah keluar walaupun sebagai sebuah negara maju dan mengambil peran eh, sebagai pemimpin atau memimpin dalam konteks solidaritas di Asia Afrika sebagai negara-negara post kolonial yang baru merdeka, yang sedang merencanakan kemerdekaannya dan sebagainya. Dan kenapa di Asia dan Afrika? Karena adanya kesamaan dari kolonialnya, gitu ya, kesamaan sejarahnya, adanya kesamaan pengalaman, bukan sejarah ya, pengalamannya gitu ya. Nah, kemudian dengan dengan cara apa? Kemudian Soekarno mencoba untuk mendorong semangat internasionalisme, mendorong apa peran Indonesia sebagai pemimpin dalam solidaritas Asia Afrika. Dia melihat adalah ketika gerakan non-blok pada saat itu yang diusung oleh awalnya oleh negara-negara lain, tapi kemudian Indonesia juga menjadi salah satu tokoh kuncinya, adalah ketika akan mengadakan konferensi tentang Asia Afrika, tentang solidaritas Asia Afrika, maka Soekarno melihat ini adalah titik penting atau ini adalah strategi penting untuk membuat Indonesia sebagai tuan rumah. Karena dengan demikian, Indonesia akan lebih terkenal, akan lebih dikenal di dunia internasional, akan punya eh, apa ya, respect lah itu ya, pengakuan dari dunia internasional. Dan itu benar-benar terjadi. Karena kalau teman-teman pernah bisa kapan-kapan suatu saat ya main-main ke Afrika dan sebagainya, ada beberapa negara yang punya jalan namanya Jalan Bandung Conference atau sebagainya ya. Bahkan Bandung Conference juga masih diajarkan di beberapa negara dalam mata pelajaran sejarah dan sebagainya. Karena memang bagi sebagian negara-negara di Afrika, Konferensi Bandung itu merupakan salah satu enabling faktor bagi kemerdekaan mereka. Sehingga eh, perannya cukup besar bagi kemerdekaan negara-negara di Afrika tersebut. Nah, menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika atau Konferensi Bandung ini menyatukan negara-negara yang baru merdeka tadi di Indonesia. Dengan demikian Indonesia juga terdorong reputasinya sebagai negara muda tapi mampu menyatukan negara-negara yang baru merdeka ini. Nah, dia akhirnya menjadi titik balik bagi Indonesia karena memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan di dunia ketiga atau di poros non-blok. Tadi ada gerakan blok barat dan blok timur, tapi kemudian di tengah ada gerakan non-blok yang awalnya dipandang sebelah mata, tapi kemudian mampu mengumpulkan kurang lebih 80 negara hingga saat ini mungkin udah 90-an ya dari gerakan non-blok ini. Dan menjadi satu-satunya blok yang masih bertahan hingga saat ini gitu ya, masih masih ada tuh gerakan non-blok walaupun dengan istilah lain. Nah, em, konferensi ini selain juga untuk mempertemukan negara-negara baru tadi, menyatukan suara negara-negara baru tadi, juga untuk menumbuhkan solidaritas anti kolonial bagi negara-negara yang atau wilayah-wilayah yang masih berada di bawah kolonial kolonial Eropa.
Dan itulah tadi kenapa saya sebut juga KAA atau Bandung Conference itu juga menjadi enabling factors bagi beberapa negara untuk merdeka gitu ya. Retorika anti-kolonial dan anti-imperialismenya menjadi sorotan Soekarno. Menjadi sorotan? Soekarno menjadikan forum internasional ini sebagai panggung untuk memanggil atau mengangkat semangat revolusi bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan gitu kan. Pembukaan kita tuh, undang-undang dasar kita tuh pembukaannya keren banget sebenarnya kalau dibandingkan dengan undang-undang negara-negara lain. Coba deh mulai bandingin, keren loh kita tuh. Eh, Indonesia mengedepankan diri sebagai juru bicara negara-negara non-blok, and this is a very important a role to take. Sebagai sebuah negara muda, kita baru merdeka 10 tahun dari tahun 1955, dari 1945 ke 1955, tetapi eh, Soekarno bisa mengklaim pada saat itu bahwa Indonesia sebagai juru bicara negara-negara non-blok. Kenapa? Ya karena itu tadi, pertemuan negara-negara dunia ketiga, negara-negara non-blok di Indonesia kemudian menghasilkan apa yang disebut sebagai 10 sila Bandung, dasar sila Bandung. Dengan adanya kata Bandung di sana yang merupakan juga bagian dari Indonesia, mau nggak mau ketika berbicara mengenai gerakan non-blok, maka akan berbicara mengenai Indonesia. Dan itu apa ya, stamping your own footsteps in the history itu, in the annals of history itu terlihat dari hal ini. Dan ini menjadikan Indonesia sebagai pemimpin moral di kawasan Asia Afrika. Tidak sebagai pemimpin militer, tidak sebagai pemimpin politik, but a moral leader. Karena Dasar-Sila Bandung berasal dari Indonesia yang intinya adalah apa namanya, cara pandang dunia ketiga atau cara pandang negara-negara Asia Afrika dalam melihat politik global, apa aspirasinya dan sebagainya, gitu ya. Dan itu semua disetujui di Indonesia, di Kota Bandung. So, ini sangat internasionalisme dari Soekarno dan salah satu keberhasilan Soekarno dalam eh, mendorong Indonesia dari negara yang tergopoh-gopoh atau terpayah-payah untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional, dan dalam 10 tahun kemudian bisa menjadi sebuah negara pemimpin, walaupun dalam konteks negara pemimpin Asia Afrika, pemimpin negara-negara yang baru merdeka, but still a leader in the world. Nah, meski demikian, tidak lama, maksudnya kita perlu melihat bahwa dalam konteks kebijakan luar negeri, politik domestik akan selalu mempengaruhi politik luar negeri. How the domestic politics turns out, gitu ya, turns out it will also shape the direction of the foreign policy. Dan pada saat itu kita melihat eh, periode yang sangat turbulent, sangat penuh dinamika dalam konteks politik domestik. Kita melihat perubahan sistem eh, kepartaian dari tadinya cuma 20, kemudian berubah lagi pemilunya sehingga hingga akhirnya mencapai 80 partai misalnya yang ikut pemilu, dan akhirnya malah membuat parlemen menjadi tidak berjalan secara semestinya karena nggak pernah ada kesepakatan yang berhasil dicapai, gitu ya. Dan kemudian munculnya resisten-resisten atau apa namanya, pertentangan-pertentangan antara presiden dengan parlemen juga dan sebagainya, membuat eh, presiden Indonesia pada saat itu ya Soekarno menghapus sistem parlementer dan menjadi sistem presidensial. Jadi tidak ada lagi parlemen, perwakilan rakyat, tidak ada lagi perwakilan partai, menjadikan kekuasaan lebih terpusat kepada presiden. Nah, untuk mengamankan hal ini, karena tentu perwakilan rakyat akan marah ya apabila sistem parlemen dihapus, karena ini adalah salah satu bagian dari apa namanya, eh, 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 kemerdekaan Indonesia gitu ya. Soekarno pada saat itu juga sudah mulai dekat dengan apa namanya militer. Nah,
Sehingga yang terjadi adalah ketika terjadi transisi dari demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin atau guided demokrasi, diplomasi Indonesia mengalami penurunan karena dia mengalami sentralisasi lebih bersifat simbolik seperti yang tadi saya bilang bahwa Soekarno adalah orang yang sangat percaya kepada simbolisme dibandingkan dengan efektivitas dan dikendalikan langsung oleh presiden. Sehingga peran teknokrat dan diplomat profesional pada saat ini mulai menurun. Dan ketika eh, 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 peran diplomat dan teknokrat ini menurun, militer yang notabene menjadi pengaman presiden karena mau karena membubarkan parlementer, memainkan peranan yang lebih penting dalam penentuan arah kebijakan luar negeri. Sehingga banyak duta besar yang juga berasal dari kalangan TNI. Jadi teman-teman jangan heran kalau misalnya sekarang juga kita melihat begitu banyak duta besar yang dari nggak begitu banyak banyak duta besar yang berasal dari kalangan TNI. Eh, Baik aktif maupun tidak aktif. Kalau nggak aktif biasanya disebut sebagai jabatan pensiun. TNI pensiun atau pejabat pensiun biasanya dikirim jadi duta besar. Ya, itu adalah obrolan internal di dalam anak-anak HI, dalam anak-anak Deplu gitu ya. Jadi ada Deplu karir, ada duta besar karir, ada duta besar hadiah gitu ya. Nah, ini sebenarnya sudah ada dari zaman Soekarno dan arah sampai sekarang masih masih terlihat. Dan jadi termasuk juga dualisme atau apa namanya kemarin istilahnya eh, dui fungsi ABRI gitu ya, dui fungsi TNI itu sebenarnya sudah diperkenalkan di era Soekarno, tapi kemudian dilegitimasi dan kemudian diformalisasi di era Soeharto nantinya gitu ya, karena Soeharto juga merupakan orang militer. Gitu. Nah, em, apa yang terjadi dari era demokrasi terpimpin ini adalah bahwa em, efektivitas diplomasi menjadi melemah. Kita akan melihat begitu sedikitnya atau eh, justru pasca 55 dan kemudian dari pasca terutama setelah apa 57 ya pasca 57 Indonesia akan mengalami begitu banyak guncangan diplomasi di tingkat internasional. Efektivitas diplomasi Indonesia melemah dibandingkan dengan ketika Indonesia berhasil dari negara muda menjadi sebuah pemimpin negara-negara berkembang. Tapi citra internasional tetap dijaga melalui simbolisme dan pidato-pidato di tingkat global. Jadi ketika transisi menjadi demokrasi terpimpin, Soekarno menjadi lebih sering untuk keluar negeri, gitu ya. Teman-teman akan melihat begitu banyak foto-foto Soekarno dengan pemimpin-pemimpin tinggi dunia pada saat itu ya, dengan Eisenhower, kemudian dengan John F. Kennedy misalnya, dengan Stalin misalnya, dengan ya dengan banyak lah ya. Joseph Tito juga saya pernah pernah kalau nggak salah pernah ada. Semua adalah pemimpin-pemimpin dunia. Joseph Tito itu dari Yugoslavia saat itu juga merupakan pemimpin besar di gerakan non-blok ya. Ini memang strategi Soekarno untuk memperlihatkan bahwa Indonesia adalah negara besar, Indonesia adalah ini lihat saya gitu katanya. Lihat Soekarno bawa tongkat gitu ya, tongkat yang apa namanya yang selalu ada di dia tongkat-tongkat apa itu istilahnya saya nggak tahu. eh Tongkat komando gitu ya. Tongkat komando yang selalu dia bawa kemana-mana eh dan dengan setelan dia yang selalu seperti itu gitu ya, pakai peci tapi pakai jasnya semi militer juga gitu kan. Karena ini adalah gaya dari Soekarno itu sendiri. Tapi kok teman-teman sadar, sebenarnya ada juga di foto ini yang perlu teman-teman lihat. Ini siapa? Ada yang tahu nggak ini siapa? Ya, ini adalah orang yang kelak juga akhirnya mengkudeta Soekarno, yaitu Soeharto. Ya, Em, but anyway, ya ini adalah bagaimana perubahan eh, politik domestik dari parlementer ke demokrasi terpimpin juga mengubah karakteristik diplomasi Indonesia yang menjadi
eh, cenderung militer gitu ya atau punya peranan militer yang lebih banyak, efektivitasnya menjadi apa namanya menurun karena tadi diplomasi menjadi tersentralisasi. Em, dan walaupun meski demikian Indonesia tetap di mata internasional dianggap sebagai sebuah salah satu pemimpin dari negara-negara Asia Afrika gitu ya. Nah, em, ini tadi saya bilang bahwa perubahan arah diplomasi itu juga tadi dibilang apa? Saya sebut bahwa sangat dipengaruhi oleh politik domestik. Dan dalam konteks politik domestik, kita melihat bagaimana peran teknokrat, peran diplomat tergantikan oleh eh, tokoh-tokoh militer. Ahmad Yani gitu misalnya ya, salah satu yang paling dekat dengan Soekarno dan sebagainya, yang masuk ke dalam ranah diplomasi, yang akhirnya diakui atau tidak diakui, eh mau diakui atau enggak, itu memberikan dampak terhadap arah diplomasi itu sendiri. Bila sebelumnya diplomasi sangat bergaya diplomat gitu ya, maka pasca 57 ketika sudah menjadi demokrasi terpimpin, meningkatnya pengaruh militer di dalam dalam diplomasi, diplomasi Indonesia menjadi lebih konfrontatif karena itu adalah gaya militer gitu ya. Gaya diplomat dengan gaya militer tentu berbeda. Dan dalam konteks ini, em, ketidakpercayaan Soekarno terhadap banyak eh, tokoh-tokoh politik Indonesia gitu ya. Karena kalau kita lihat juga dalam kurun waktu tersebut itu banyak sekali apa namanya dalam tanda kutip apa yang Soekarno lihat sebagai sebuah pengkhianatan terhadap dirinya dengan misalnya adanya gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia gitu ya yang dimana pemimpinnya itu juga merupakan teman dekat Soekarno pada saat itu. Tapi juga ya siapa pemimpinnya juga merasa di dikecewakan atau dikhianati oleh Soekarno. Ya. Kemudian juga kita melihat apa Republik Maluku Serikat, Republik Maluku Selatan, kemudian RMS gitu ya, kemudian mulai muncul ketidaksepahaman dengan Daud Bereh, kemudian juga akhirnya Teku Daud Bereh juga membentuk GAM, apalagi apalagi ya kita punya pemberontakan DITI, RMS, GAM, satu lagi yang besar itu Republik enggak Republik Indonesia Serikat enggak bukan. Duh, lupa aku istilah ada satu lagi. Ya itu ada satu lagi di Padang ada, di Sulawesi ada gitu ya. Nah, konteks politik inilah yang membuat Soekarno semakin dekat dengan militer dan semakin banyaknya apa namanya pengaruh militer di dalam kepada Soekarno juga kalau kita kaitkan dengan bagaimana Soekarno berfokus kepada dunia internasional mau nggak mau akan mempengaruhi juga cara Soekarno dalam melakukan diplomasi gitu ya. Em, Sehingga pada saat itu diplomasi Indonesia menjadi mengarah ke arah diplomasi yang lebih konfrontatif. Misalnya terkait dengan Irian Barat atau Papua Barat pada saat sekarang ya sebutnya. Dulu sebutnya Irian Barat. Nah, di mana Irian Barat adalah sebuah isu atau PR yang tidak selesai dari perjanjian konferensi Meja Bundar. Dan bagi Indonesia, Irian Barat adalah bagian dari Indonesia, sehingga kemudian Soekarno bersama dengan apa namanya penasihat-penasihatnya yang sebagian besar adalah militer juga mendorong adanya upaya pembebasan Irian Barat atau Papua Barat yang disebut sebagai Operasi Trikora tahun 1961 sampai 1963. Dan ini juga sangat berkaitan apa dengan diplomasi intensif yang dilakukan di PBB
yang didukung sebenarnya oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Jadi kita bisa melihat sebesar apa sebenarnya pengaruh Soekarno di dalam konteks internasional karena em, tadi pencitraan Soekarno sedemikian hebat sehingga Amerika Serikat dan Uni Soviet pun mau mendukung operasi Trikora ini. Sehingga pada hasilnya adalah Indonesia memperoleh Papua melalui United Nations Temporary Executive Authority atau UNTIA yang merupakan badan ad hoc yang dimandatkan oleh PBB gitu ya. Walaupun em, hingga saat ini juga masih banyak sekali pertentangan terkait hasil dari referendum yang dilakukannya karena salah satunya adalah permasalahan terkait bahwa votingnya itu dilakukan oleh kepala suku dan bukan oleh setiap warga sukunya dan sebagainya, gitu ya. Nah, ya tentunya kalau pemilihan perwakilan ini lebih 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 apa ya, rentan terhadap adanya eh, apa namanya apa tekanan ataupun mungkin juga sogokan dan sebagainya. Kita nggak tahu ya, tapi ada laporannya tentang itu, ada penelitian-penelitian tentang itu. Nah, di sisi lain, pembebasan Irian Barat atau Operasi Trikora ini juga merupakan kulminasi atau puncak keberhasilan dari diplomasi ofensif di bawah kepemimpinan Soekarno setelah mulai menurunnya peran diplomat-diplomat Indonesia. Jadi diplomasi yang lebih bersifat ofensif dan tidak kooperatif, lebih mencoba untuk apa ya, em, lebih mencoba menantang negara-negara lain gitu ya. Nggak cuma tentang Irian Barat, tapi juga tentang konfrontasi Malaysia, di mana pada saat itu Inggris membentuk sebuah federasi Malaysia eh, sebagai bagian tadinya adalah bagian dari negara Inggris, kemudian dibentuklah menjadi negara federasi Malaysia yang masih berada di bawah Commonwealth-nya Inggris. Dan ini dilihat apa namanya Soekarno sebagai bentuk neokolonialisme, kolonialisme jenis gaya baru gitu ya. Dan selain itu juga sebenarnya kalau kita tarik ke belakang, kenapa Federasi Malaysia juga dibentuk oleh Inggris? Itu juga karena adanya deklarasi Juanda tahun 1957 di mana kalau deklarasi Juanda ini kan salah satunya terkait dengan konsep negara kelautan, negara kepulauan, sorry, di mana ini sangat berpengaruh terhadap prinsip hukum internasional bahwa laut di antara dua daratan sebuah negara itu apa dalam bawah di antara dua daratan itu dianggaplah sebagai eh, kepemilikan dari negara tersebut. Makanya kemudian sebelum ada deklarasi Juanda, Laut Jawa gitu ya, itu atau Selat Sunda itu tuh bukan wilayah Indonesia karena jaraknya jauh gitu ya. Walaupun dia berada di antara dua kepulauan Indonesia. Tapi dengan adanya deklarasi Juanda, makanya Indonesia kemudian bisa apa eh, mengubah konsep tadi gitu ya bahwa tadinya laut di antara dua negara ini di antara dua pulau ini tadinya laut internasional menjadi laut nasional, menjadi wilayah kedaulatan dari Indonesia karena pengaruh dari deklarasi Belanda. Dan deklarasi Juanda ini bertentangan dengan perjanjian perbatasan laut antara Belanda dan Inggris yang ditandatangani pada 1891. Jadi udah ratusan tahun yang lalu. Tapi deklarasi Juanda inilah yang justru kemudian menjadi salah satu cikal bakal dari pemikiran atau ya apa prinsip-prinsip hukum laut internasional di bawah UNCLOS ya, United Nations on the Law of the Sea. Sehingga semakin termaktubkan bahwa deklarasi Juanda membuat Indonesia secara utuh menjadi sebuah negara kesatuan. Nah, pengaruh deklarasi Juanda ini juga apa ya meng, irritate gitu ya, bikin kesal dari negara-negara yang nggak setuju, misalnya kayak Inggris dan sebagainya. Makanya kemudian Inggris membentuk Federasi Malaysia. Karena kalau enggak, misalnya em, tiba-tiba Singapura jadi bagian dari Indonesia gitu ya, atau Malaysia mau jadi bagian dari Indonesia, akan ada banyak laut-laut strategis lainnya, seperti misalnya Selat Malaka yang akan jadi bagian dari Indonesia, misalnya gitu ya.
kita nggak pernah tahu. Tapi untuk menghindari hal tersebutlah kemudian ada salah satu pemikiran Inggris yang untuk melakukan pembentukan negara federasi Malaysia. Nah, inilah yang dituduh Soekarno sebagai sebuah negara boneka, walaupun sebagian dari eh, apa namanya dari masyarakat Malaysia juga nggak terima disebut sebagai negara boneka. Saya ada fotonya. Bentar, saya ada fotonya tadi. Coba kita balik ke awal. Nah, di mana kalau di dalam foto ini dalam konfrontasi Malaysia, ya, eh, ibu-ibu Malaysia juga bilang, kaum ibu kami sedia mempertahankan Malaysia, hidup tengku, hancur Soekarno, gitu katanya ya. Jadi juga ada penolakan dari Malaysia itu sendiri. Jadi Indonesia Malaysia s- punya hubungan seperti kakak adik yang sering banget nggak akur itu bukan sekarang doang, udah dari dulu ya. Nah, tapi kalau dulu bahkan sampai perang gitu ya. Nah, retorika anti Malaysia ini juga sebenarnya cukup cukup panas di Kalimantan karena pada saat itu Federasi Malaysia itu juga mendapat penolakan dari beberapa tokoh di Sabah dan Sarawak dan Indonesia juga disinyalir memberikan bantuan terhadap gerakan-gerakan oposisi ini seperti misalnya melakukan latihan militer bareng, kemudian juga pembentukan laskar-laskar di daerah perbatasan yang kemudian berkontak senjata dengan tentara Malaysia gitu ya. Em, dan sebagai akhirnya pada pada sebagai bentuk protes, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Jadi Indonesia keluar tahun 7 Januari 1965 dan baru balik lagi setelah berganti orde menjadi orde baru pada 28 September 1966. Hanya saja kalau Operasi Trikora atau pembebasan Irian Barat merupakan puncak keberhasilan diplomasi ofensif, maka konfrontasi Malaysia sebenarnya justru menjadi sebuah blunder bagi Indonesia karena keluar dari PBB tersebut. Karena adanya akhirnya karena menghasilkan isolasi diplomatik di kawasan dan juga ketegangan dengan negara-negara ASEAN lainnya. ASEAN memang belum muncul, ASEAN baru muncul tahun 67, tapi di kawasan Asia Tenggara, Indonesia juga mendapatkan perlawanan karena konfrontasi dengan Malaysia ini. Gitu ya. Dari Singapura, kemudian juga dari beberapa negara lainnya. Sehingga yang terjadi adalah Indonesia dikucilkan dari kawasan ASEAN atau Asia Tenggara itu sendiri. Jadi dari kawasan tetangga sendiri kita yang dikucilkan gitu ya. Walaupun dan ini menjadi kontradiktif dengan em, apa namanya image atau citra yang dibangun oleh Soekarno yang ingin menunjukkan sebagai pemimpin negara berkembang atau pemimpin dari negara-negara Asia Afrika. Muncullah kita saya di kelas apa ya pernah pernah kita di kelas media saya pernah berbicara mengenai reputasi internasional dan reputasi internasional Indonesia pada saat ini itu sangat dihajar. Kenapa? Bagaimana kita bisa mengklaim sebagai sebuah negara pemimpin Asia Afrika jika di wilayah kita sendiri, di kawasan kita sendiri, gitu ya, dengan tetangga-tetangga kita diisolasi gitu kan. Nah, sehingga kemudian kita perlu melihat bahwa em, Soekarno ini orangnya memang sangat simbolisme dan sangat punya politik identitas sebagai dan yang dia dorong adalah apa namanya identitas sebagai negara Asia Afrika, negara non-blok gitu ya. Nah, em, aduh saya lupa nulis tahunnya ya. Tapi eh, Indonesia kemudian tetap dikenal eh, 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 sebagai sebuah negara revolusioner dan punya punya apa namanya martabat, punya pengaruh, punya penghormatan yang sangat besar di dunia pada saat itu karena Soekarno. Jadi kita tidak bisa juga menafikan peran besar Soekarno dalam diplomasi Indonesia. Karena walaupun ada beberapa ya kegagalan Soekarno dalam diplomasi terpimpinnya gitu ya oleh demokrasi terpimpin, diplomasi terpimpin, sentralitas diplomasi. But overall, dia memainkan peranan yang sangat besar atau sangat hebat atau sangat baik ketika dia maju sebagai diplomat terpimpin tadi. Karena kita ya nggak heran lah kenapa kamu ya kenapa kemudian jadi bapak
apa namanya Bapak Proklamasi itu yang menjadi presidennya Soekarno dan bukan Bung Hatta misalnya, karena memang dia seorang orator yang sangat ulung gitu ya Soekarno, dan dia bisa dengan apa namanya dengan sangat baik dia menyampaikan sebuah pidato yang sangat revolusioner pada saat itu, em, di sidang umum PBB, di depan mantan penjajah, di depan eh, negara kolonial yang masih kolonial karena 1960-an masih banyak negara yang belum merdeka juga gitu ya. Em, di hadapan mereka Soekarno berani untuk berbicara to build the world anew, untuk mempropos atau memuat visi dunia yang anti hegemonik, yang mencoba untuk apa yang ya juga taking a jab at United States, taking a jab at Soviet Union, taking a jab at other colonial countries gitu ya. Dan ini bisa dibilang jadi pidato revolusioner Soekarno di mana pidato ini akhirnya juga diakui atau ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2023 sebagai salah satu Memory of the World. Wah, sebagai ingatan dunia. Saking revolusionernya atau saking bagusnya pidato tersebut. Teman-teman bisa baca pidatonya di archive, dia ada linknya ya. Itu atau bisa Google aja To Build the World Anew. Dan kalau nggak salah pernah ada yang upload itu di YouTube 1 jam pidatonya. Tapi you can listen, it's a very good speech, dan sebenarnya ya nggak heran kalau teman-teman habis eh, mendengar pidato itu akan sangat berapi-api tentang semangat Indonesia, karena that's one of the things about listening to Soekarno speech gitu ya. Ngedengerin pidato Soekarno tuh benar-benar membakar semangat gitu ya. Nah, em, simbolisme ini atau politik identitas dan juga politik identitas Soekarno ini juga eh, itu dengan membentuk Jakarta apa aliansi strategis dengan RRC Republik Rakyat Cina dan juga negara-negara sosialis. Misalnya pada era demokrasi terpimpin Indonesia cenderung dekat dengan Cina, cenderung dekat dengan Soviet yang membentuk misalnya poros Jakarta Peking Moskow gitu ya. Kemudian munculnya konsep Nasakom di dalam politik domestik, nasionalis komunis dan Islam. Nah, nasionalis Islam komunis. Sorry, Nasakom ya. Eh, Kemudian juga eh, peran aktifnya dalam gerakan non-blok walaupun orientasinya yang makin lama makin tadi dekat dengan blok timur ya Uni Soviet, Cina itu ya. Nah, walaupun Indonesia mengambil peran yang cukup vokal meskipun ditinggal sebagian sekutunya karena ya too brave gitu ya atau kadang terlalu konfrontatif gitu ya pada saat itu. Ya, tadi ada tadi apa diplomasi ofensif tadi gitu ya. Em, Citra Indonesia sebagai negara revolusioner itu meningkat karena itu tadi kedekatan dengan Cina, kedekatannya dengan Uni Soviet, juga kedekatannya dengan negara sosialis lain seperti dengan Kuba yang pada saat itu juga apa namanya ada Fidel Castro di sana ya baru mengambil tampuk kepemimpinan atau sedang melakukan revolusi di sana juga gitu ya. Nah, em, jadi citra Indonesia meningkat, tapi juga bisa disebut dikatakan sebagai aktor internasional, sorry bukan nasional, aktor internasional, tapi juga menimbulkan kekhawatiran global. When you have a country that rise too fast, too soon, uh, and that country is trying to reshape or to propose for a reshapement of the world structure gitu ya, it will entail some concerns and some focus on, dan inilah yang juga menjadi salah satu faktor sebenarnya di dalam buku Jakarta Method ya, yang saya pernah bilang di minggu kemarin. Dalam buku Jakarta Method yang terbit tahun 2020 itu em, disebutkan juga eh, 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 kecepatan Indonesia terutama di bawah Soekarno untuk menjadi the world leader, even though there's a new state gitu ya negara baru, ini yang menjadi
salah satu alasan kenapa Amerika Serikat yang tadinya mendukung Indonesia, terutama dalam apa namanya tadi Trikora, Irian Barat dan sebagainya, tapi juga akhirnya membuat Amerika Serikat menjadi was-was, terutama ketika Indonesia semakin cenderung dekat dengan Blok Timur dan akhirnya memuncullah Jakarta Method itu, gitu ya. Sedangkan secara internal em, setelah diplomasi di bawah Soekarno juga mulai mengalami tantangan internal dan eksternal pada tahun 64 65 sebelum akhir dari era Orde Lama. Jadi kepemimpinan di era revolusi gitu ya, kemudian berubah menjadi demokrasi terpimpin atau juga disebut sebagai Orde Lama, itu berakhir tahun 65 dengan munculnya G30 SPKI dan juga munculnya Soeharto sebagai pemimpin Orde Baru gitu ya. Nah, em, yang paling utama adalah bahwa what happens on the international level doesn't really translate into domestic policies. Karena kita lihat tadi penghapusan parlementer, demokrasi menjadi sangat terpimpin, semua kebijakan harus tersentralisasi dalam istana, itu membuat banyak faktor tidak kehandle dengan baik. Akhirnya ada krisis ekonomi yang sangat besar dengan inflasi yang sangat tinggi dan jadi kalau teman-teman pernah ngerasain tahun 98 atau saya rasa teman-teman belum pada lahir pada saat itu ya. But when I live in the 97, 98, 99, ini adalah krisis ekonomi yang cukup besar. Karena dengan krisis ekonomi blip kayak gini, ini Soeharto bisa turun. Otoriter, rezim otoriter Soeharto bisa dijatuhkan karena ada blip. Krisis ekonomi tahun 65, 66, 67 itu setinggi ini. Berapa puluh kali lipat dari krisis tahun 90, 98 ya, reformasi. Nah, bayangkan berarti separah apa krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu. Sehingga stabilitas ekonomi menjadi ancaman serius bagi legitimasi pemerintah. Indonesia, masyarakat Indonesia sendiri di dalam domestik mulai melihat bahwa Soekarno is not reliable anymore to lead the country. Ya, jadi mulai ada ketegangan-ketegangan seperti itu dari kalangan Masyumi misalnya politikus Islam, tapi pada saat itu juga terutama adanya perbedaan pandangan antara militer dan juga PKI, di mana ya sebagian militer adalah apa namanya anggota PKI juga, bukan, maksudnya punya 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 mendukung juga, punya afiliasi dengan PKI. Sebagian ada yang sangat apa namanya setia dengan Soekarno, tapi ada sebagian juga yang menjadi kubu tersendiri, yang itu tadi yang berada di bawah kepemimpinan Soeharto, Kolonel Soeharto pada saat itu ya. Nah, persaingan ini kemudian memperlemah posisi diplomatik karena itu tadi ada pengaruh militer dalam diplomasi Indonesia dan ketika terjadi ketegangan elit, maka posisi diplomatik juga semakin lemah dan akhirnya memperbesar risiko konflik internal. Em, jadi kudeta atau upaya percobaan kudeta atau G30 SPKI itu tidak terjadi dengan serta-merta, tetapi memang sudah ada ketegangan yang cukup besar. Salah satunya juga karena faktor perebutan kekuasaan, ada faktor tentang ekonomi. Jadi kenapa PKI mau melakukan kudeta pada saat itu? Ya salah satunya karena inflasi ini. Sebagian kalangan militer merasa bahwa em, ya we have the president in Soekarno dan Soekarno adalah bapak apa namanya bapak proklamasi atau bapak proklamator Indonesia, nggak layak untuk dijatuhkan. Tetapi bagi PKI yang berbasis kepada rakyat kecil, ya PKI kan basisnya tuh benar-benar rakyat pedesaan gitu ya, rakyat akar rumput. Mereka melihat bahwa ini bukan sebuah hal yang bisa ditanganin atau dibiarkan begitu aja gitu. This require a great upheaval. Kita tentu ingat bahwa komunisme sangat mendorong revolusi gitu ya. Apabila
Indonesia berhasil melakukan revolusi dengan memerdekakan dirinya, maka revolusi terhadap penggantian presiden juga seharusnya terjadi. Karena ini demi, eh, kalau menurut komunis katanya ini demi rakyat gitu ya. Ya semua juga pasti argumentasinya adalah demi rakyat ya. Sampai sekarang juga semua demi rakyat tapi sama aja gitu kan. Nah, em, inflasi yang besar ini juga akhirnya mendorong ketegangan tadi gitu ya. PKI dan juga beberapa eh, 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 partai yang kritis terhadap pemerintah kayak sosialis PSI gitu ya dari Sultan Syahrir, itu juga punya punya argumentasi yang ya legitimate gitu. Legitimasinya ini adalah eh, inflasi besar gitu. Di sisi lain juga bahwa militer juga punya legitimate, atau ya Soekarno juga punya legitimasi karena at the same time ada fokus internasional perlu diarah. Sehingga pada akhirnya diplomasi makin bergantung kepada RRC atau RRT, eh, interchangeable lah. Saya lebih senang pakai ngomongnya Republik Rakyat Cina gitu ya, dan Blok Timur. Kemudian mengabaikan Barat, yang akhirnya semakin eh, mendorong kecurigaan Blok Barat terhadap Indonesia, sehingga inilah makin berdampak pada isolasi dan akhirnya hilangnya bantuan internasional yang mendorong makin tingginya inflasi. Indonesia terisolasi secara ekonomi dan diplomatik, terutama dari negara tetangga dan dunia barat, yang akhirnya mendorong semakin tingginya laju inflasi hingga saat ini. Dan akhirnya pada tahun 1945 terjadi G30 SPKI yang menjadi titik balik sejarah, jatuhnya Soekarno dan bangkitnya Orde Baru. Peristiwa ini mengakhiri era diplomasi revolusioner, eh, yang dimulai dari tahun kemerdekaan Indonesia tahun 45 gitu ya. Diplomasi revolusioner yang penuh dengan dinamikanya itu juga berakhir tadi, digantikan dengan pendekatan simbolik ala Soekarno, langsung digantikan oleh pendekatan pragmatis di bawah Soeharto. Fokusnya akhirnya ya karena ada tekanan dari ekonomi, fokus beralih pada stabilitas dan pembangunan ekonomi. Makanya em, ekonom-ekonom itu apa yang disebut the Berkeley Mafia, the Berkeley Circle, Berkeley Mafia sebutannya ya, saya lupa. Orang-orang lulusan dari UC Berkeley gitu ya, orang-orang ekonom-ekonom UC Berkeley kemudian ditempatkan oleh oleh Soeharto untuk membentuk arah pembangunan ekonomi Indonesia. Makanya nggak heran dalam 30 tahun perkembangan Indonesia secara ekonomi kita sangat Amerika sekali gitu ya. Dan ini juga sebenarnya sangat mempengaruhi presiden kita saat ini karena ya itu mertuanya gitu kan. Eh, Pemikiran-pemikirannya akan sangat Amerika sekali gitu. Jadi dia pernah dilatih di West Point dan dia pernah pernah ke Amerika Serikat dan sebagainya juga. Nah, em, sehingga arah kebijakan luar negeri beralih dari retorika ala Soekarno menjadi kestabilitas dan pembangunan. Yang artinya Indonesia tidak lagi seaktif itu di dunia internasional. Kita akan melihat bahwa pada era Soeharto nantinya Indonesia itu akan sangat inward looking, nggak outward looking ala Soekarno, tapi sangat inward looking, seperlunya aja keluar. Dan walaupun Indonesia mulai menjalin hubungan dengan negara Barat, dengan kemudian membentuk ASEAN gitu ya, dalam konteks kawasan, Indonesia akan lebih mengedepankan nama ASEAN dibandingkan nama Indonesia. Kalau di era Soekarno itu sangat Indonesia dan Indonesia. Tapi setelah adanya ASEAN, nanti Soeharto melihat bahwa ASEAN ini adalah kendaraan yang tepat untuk Indonesia beraktivitas dan menarik diri dan apa ya, memungkinkan Indonesia untuk menarik diri dari dunia internasional dan mengedepankan ASEAN dibandingkan dengan nama Indonesianya. Makanya 32 tahun Indonesia nggak akan terlalu eh, sangat aktif seperti eh, era Soekarno gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, ada diskusi, dipersilahkan.
Oke, kalau nggak ada, ya saya pasang Sultan Syahrir karena ini adalah apa eh diplomat favorit saya ya Sultan Syahrir ini. Pemikirannya emang emang keren gitu ya. Ya bahkan saya ngasih nama tengah anak saya yang kedua ini Syahrir gitu ya. Oke, siapa tadi? Ada pertanyaan? Diskusi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya tutup. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat beristirahat. Selamat makan siang. Baik, Terima Mas. kasih banyak, Terima Mas. kasih. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Selamat Mas. makan siang juga, Mas.